Bab 8. Adik Wu Feng. Ayo mandi bersama. Saudara Wu Feng. Ada apa denganku? Melihat Leng Wu Feng datang, Ye Feng buru-buru bertanya. Pada saat ini, dia sedikit panik. Tadinya aku berniat merendam kakiku dalam ramuan ajaib itu, tapi siapa sangka ternyata malah merusak kakiku. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menghamburkan uang. Anda akan diberi hadiah 1.500 poin pemborosan. Ding, ingatkan tuan rumah bahwa Anda dapat mengonsumsi 1.000 prodigal points untuk segera menghilangkan racun dari kaki Anda. Mendengar suara sistem, Ye Feng akhirnya menghela napas lega. Selama hal itu dapat diselesaikan, hal itu tidak akan menjadi masalah. Itu hanya akan sedikit sia-sia. Dia bisa melakukannya lagi ketika semuanya sudah habis. Bahkan kali ini, ketika Ye Feng menggunakan 3 ramuan spiritual untuk mandi kaki, dia tidak berencana untuk membiarkan Leng Wu Feng melihatnya. Bahkan jika ia akan mendapatkan lebih sedikit poin boros, orang harus belajar menikmati hidup. Dia tidak ingin melakukan segalanya hanya demi poin yang boros. Dia harus menikmati apa yang pantas dia dapatkan. Panggilan. Leng Wu Feng menarik napas dalam-dalam saat ini, menahan keinginan untuk menamparkan Ye Feng sampai mati dan menjelaskan, Saudara Ye Feng, aku datang ke sini untuk mengingatkanmu bahwa jika kamu mencampur rumput monster bambu dan buah guntur ungu, itu akan sangat beracun. Sistem. Konsumsilah 1.000 poin prodigal untuk membuang racun dari kakimu. Setelah mendengar penjelasan Leng Wu Feng, Ye Feng terkekeh dan memberikan instruksi langsung ke sistem. Bagaimana ini mungkin? Leng Wu Feng menatap dengan mata terbelalak ke arah kaki hitam Ye Feng yang berangsur-angsur kembali ke warna normal. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Tahukah Anda, racun jenis ini sangat sulit untuk diatasi. Mendesis. Pada saat ini, Ye Feng kembali memasukkan kakinya ke dalam baskom kaki di depan Leng Wu Feng, dan sensasi sengatan listrik yang menyengat itu kembali datang. Jadi bagaimana jika itu beracun? Rasanya nikmat sekali berendam di dalamnya. Paling buruknya, dia hanya akan menghabiskan 1.000 poin pemborosan lagi. Tetapi kenikmatan yang dirasakannya sekarang membuat Ye Feng tidak bisa berhenti. Sistem. Jika orang lain terinfeksi racun ini, bisakah saya menggunakan poin boros saya untuk membantu mereka menghilangkan racun tersebut? Ye Feng memandang Leng Wu Feng yang kebingungan di sisi berlawanan dan bertanya langsung pada sistem. Ding, oke. Setelah mendengar jawaban sistem, Ye Feng segera memanggil Leng Wu Feng untuk duduk dan berkata, Adik Wu Feng, untung saja baskom kakiku cukup besar. Kalau kamu tidak keberatan, datanglah dan berendamlah di dalamnya. Pasti akan membuatmu merasa lebih baik. Mengenai keracunan, aku akan membantumu mengatasinya nanti. Ketika Leng Wu Feng mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi garis-garis hitam. Airnya sangat beracun, dan kakak senior yang tidak dapat diandalkan ini benar-benar mengundangnya untuk mandi bersama. Saudara Ye Feng, saya pikir sebaiknya kita lupakan saja. Setelah Leng Wu Feng selesai berbicara, dia segera melarikan diri dari kediaman Ye Feng. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada ketua sekte? Setelah pergi, Leng Wu Feng mengalami konflik. Dia tidak tahu apakah ramuan-ramuan spiritual itu milik sekte atau milik Ye Feng secara pribadi. Tetapi tidak peduli milik siapapun ramuan itu. Semuanya adalah ramuan spiritual yang tak ternilai harganya. Lupakan saja. Lupakan saja. Aku bukan orang jahat yang suka bercerita. Pada akhirnya, Leng Wu Feng menyerah menuntut Ye Feng dan berjalan langsung menuju halamannya sendiri. Sistem. Konsumsilah 1.000 poin prodigal lagi untuk membuang racun dari kakimu. Sistem. Konsumsilah 900 prodigal points untuk meningkatkan kekuatanmu ke puncak level ke-9 dari alam dinamis Qi. Setelah mengatakan itu, Ye Feng berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Di dalam aula utama sekte, Tuan Bai, menurut Anda siapa Ye Feng? Luo Qiansui penuh rasa ingin tahu terhadap Ye Feng yang misterius. Tidak yakin. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda secara alami akan memahami orang seperti apa dia. Bukankah menarik untuk mengungkap misterinya sedikit demi sedikit?
Bai Tua memandang Luo Qianshui dan berkata sambil tersenyum. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Old Bai. Ye Feng ini sungguh kejutan yang tak terduga. Sejak dia bergabung dengan sekte tersebut hingga sekarang, dia telah menyebabkan begitu banyak fluktuasi mental pada Luo Qianshui. Anda tahu, di sekte Xingji, Luo Qianshui adalah tipe dewi dingin yang menutup telinga terhadap dunia luar dan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk berkultivasi. Aku merasa bajingan itu dikirim Tuhan untuk menyiksaku. Oh, dan ada Leng Wufeng juga. Sekarang karena kita berdua, aku harus menghabiskan banyak waktu untuk mereka. Setelah mendengar ini, Luo Qianshui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ia tak pernah menyangka bahwa dengan syarat-syarat yang demikian berat untuk bergabung dengan sekte itu, ia malah akan bertemu dengan dua orang yang mudah ditipu. Pada saat ini, keduanya merasakan hembusan napas terobosan yang datang dari pelataran tempat tinggal para pengikut batin. Bukankah orang itu baru saja menerobos ke tingkat ke-9 alam laut spiritual? Apakah dia siap untuk menembak lagi? Pada saat ini, Bai Lao tiba-tiba memiliki pikiran yang sangat mengganggu. Sekalipun sekarang hanya ada sedikit terobosan, siapa yang dapat menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak mengherankan, dalam 5 menit berikutnya, napas terobosan terus terasa, benar-benar membuat mereka berdua tercengang. Puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia berhasil menerobos dari puncak tingkat ke-9 alam laut roh ke puncak tingkat ke-9 alam dinamis Qi. Benar-benar terobosan ke alam baru. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkan bimbinganku dalam latihan. Memikirkan hal ini, Luo Qianshui tiba-tiba menatap ke arah Old Bai dan bertanya, apakah menurutmu dia akan melampauiku, Sang Master Sekte, dalam beberapa hari? Tidak akan. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit. Anda tidak hanya membutuhkan beberapa peluang, tetapi semua jenis sumber daya kultivasi dan ramuan tambahan sangat diperlukan. Terutama saat Anda mencapai tahap pembangunan fondasi, kebutuhan ini akan lebih jelas. Kali ini, jawaban Tuan Bai sangat serius. Sederhananya, yang Tuan Bai maksud adalah, aku mengizinkanmu untuk menerobos dengan bebas di alam laut roh, alam dinamis Qi, dan alam roh rong. Tetapi saat kau mencapai alam pembentukan fondasi, kau harus patuh. Tentu saja ini hanya angan-angan Tuan Bai saja. Halaman perumahan, Leng Wufeng berdiri di luar halaman Ye Feng, tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa sebenarnya yang baru saja dia alami? Menerobos alam Linghai ke alam Qidong, lalu langsung menerobos ke puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Kalau dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu di dunia. Apakah aku masih menjadi kakak senior yang tidak bisa diandalkan seperti ini? Leng Wufeng yakin bahwa dirinya sangat berbakat, baik dalam kultivasi maupun alkimia, tetapi sekarang, dia merasa seperti pecundang total. Menarik, aku khawatir kehidupan sekte tidak akan membosankan lagi. Leng Wufeng berbalik sambil tersenyum dan berjalan menuju halamannya. Pada saat ini, Ye Feng tidak tahu seberapa besar dampak psikologis yang ditimbulkan terobosannya terhadap beberapa orang. Sekarang dia sedang bermain game dengan 7 peri yang membeku dalam mimpinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ye Feng berdiri, meregangkan tubuh, dan langsung memeriksa antarmuka pribadinya. Nama, Ye Feng, usia, 18, alam, puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Konstitusi, biasa, seni bela diri, tidak ada. Kekuatan sihir, tidak ada. Barang, tidak ada. Poin pecundang, 310. Produk hilang hari ini. Pil Kingsuan kelas 3, 9 pola asteris 1000. Sungguh sia-sia, kenapa aku harus berendam di air beracun itu kemarin? Aku membuang 2000 loser points dengan percuma. Kalau tidak, aku pasti sudah kaya sekarang. Melihat hanya ada 310 poin tersisa setelah terobosan kemarin, Ye Feng dipenuhi dengan penyesalan. Namun, pil Kingsuan tingkat 3 ini adalah ramuan jenis apa?
Dan apa arti 9 pola di belakangnya? Jika kamu tidak mengerti, tanyakan saja. Carilah junior broter Wu Feng dan habiskan semua pil ini secepatnya. Kemudian kamu bisa mendapatkan hadiah poin belanja dan membuka toples lain untuk dimainkan. Memikirkan hal ini, Ye Feng bangkit dan meninggalkan kediamannya. Langsung menuju ke halaman kediaman Leng Wu Feng.